Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Tegar TV dimanapun Anda berada. Jumpa lagi kita dalam dialog spesial kali ini bersama tokoh pendidikan ini, ya kan? Kepala BPMP Lampung, Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Lampung, Bapak Johan Ahmadi MED. Selamat siang. Selamat siang, Pak. Selanjutnya Bapak Yuni Herwanto MPD. Beliau adalah Ketua PGRI Bandar Lampung. Selamat sore, Pak Yuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Didampingi oleh Pak Irwan Kolbi MPD, Fasilitator Guru Penggerak. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Pak. Nih, selamat datang juga nih di Tegar TV ini. Terima kasih. Oke, ya terima kasih juga Pak Siang. Yuni yang Sama. setelah hadir di studio, Pak Yuni, ya kan, undangan kami terkait dialog spesial. Ini tema kita adalah upaya peningkatan kompetensi guru dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di Provinsi Lampung. Ya, Bapak. Ya, Pak. Pak Joni lah. Sebelum kita mulai dialog kita, Pak, perlu juga dijelaskan keberadaan apa itu BPMP, Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Lampung, termasuk tupoksinya. Silakan, Pak Joni. Baik. Terima kasih Bapak moderator kita, ya, Bapak Ibu pemirsa TV yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Tabipun. Tabipun. Iya. Ya, sebagai orang Lampung ya. Iya. Saya Iya, betul. Oke, jadi pada kesempatan siang hari ini ya, ini kami ya diberi kesempatan untuk ya memberitahukan pada Bapak Ibu semuanya apa itu BPMP Lampung ya. Iya. Jadi kami sebagai Balai Penjaminan Mutu Pendidikan di Provinsi Lampung ya hadir ya bersama Bapak Ibu sekalian dan sudah lama juga Pak di Lampung ini ya, sudah sejak zaman Balai sebelum LPMP itu BPG Pak. Oh, BPG. iya. Mulai awalnya itu BPG ya, Balai Pendidikan ya. BPG, pendidikan untuk guru. Iya. Jadi mendiklat guru-guru. Oh. Ya, kemudian berkembang seiring dengan perkembangan kepala pemerintahan, ya, juga kepala kementerian, ya, Ya. sehingga berubah organisasinya menjadi LPMP, ya, Lembaga LPMP. Penjaminan Mutu Pendidikan Ya. Provinsi Lampung. Nah, ini tusinya sudah berubah. Yang pada saat zaman BPG itu melatih guru-guru untuk meningkatkan kompetensi guru. Beralih tusinya menjadi Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan ya. Itu antara lain tugas kami itu melakukan pemetaan dan penjaminan mutu pendidikan jenjang SD, SMP, SMA, SMK, PKLK atau PLB ya, dari aspek penjaminan mutu. Sehingga tugas kami itu kok melakukan memotret peta mutu dari satuan pendidikan, Iya. dan supaya bisa menjadi sebuah gambaran profil pendidikan di dinas pendidikan atau di pemerintah daerah, kabupaten, kota, dan provinsi ya. Oke. Jadi seiring dengan waktu juga tusi berubah, dan begitu juga kewenangan untuk mengurus pendidikan juga berubah ya. Dulu ada Kanwil ya, provinsi iya. dan kabupaten. Sekarang dinas pendidikan provinsi, kabupaten. Dulu semua urusan masuk sesuai kewenangan ya, daerah berjenjang. Sekarang sudah otonomi. Nah, berubah lagi, provinsi hanya ya memiliki kewenangan untuk ya membina, membangun pendidikan menengah jenjangnya, ya kan. Sementara kabupaten kota ya itu untuk membangun dan membina pendidikan untuk jenjang PAUD, SD, SMP, ya. itu Iya. provinsi dan kabupaten. Nah, begitu juga kami LPMP tadi ya. LPMP mengurusin pemetaan mutu jenjang SD, SMP, SMA, SMK, PKLK, PLB ya. Sekarang kementerian ya ada menteri baru lagi ya. Sehingga
organisasi kami juga berubah lagi. Iya, iya, Dari iya. L menjadi BPMP. Dari L lembaga menjadi B, balai. balai. Nah, lembaga berubah jadi balai. Balai, iya. Ya, akhirannya masih sama PMP, ya, Penjaminan Mutu Penjaminan. Pendidikan. Betul. Nah, seiring ini ada juga perubahan fungsinya lagi. Ya, jadi yang dulu PAUD itu ada urusan tersendiri yang Iya. mengurus Direktorat PAUD, ya, dan kami juga LPMP tidak membina PAUD. Ya. Sekarang dengan BPMP ya membina PAUD juga, termasuk PAUD. Jadi penjaminan mutu untuk BPMP ini mulai jenjang PAUD, SD, SMP, SMA, ya. Namun SMK tidak, PKLK. Ya. Nah inilah. Jadi ini gambaran dinamika dari ya perkembangan tugas pokok fungsi di lembaga BPMP ini. Nah, dalam hal melaksanakan tugas fungsinya, ya tentu kita ada beberapa ya aktivitas ya. Bagaimana kita melakukan tugas advokasi, ya, fasilitasi, ya, pemetaan, ya, sampai dengan pemantauan ya dari semua kebijakan-kebijakan Kementerian Pendidikan, Ristek dan Dikti ini ya untuk bisa ya diimplementasikan, ya kita membantu mensosialisasikan, juga kita membantu memberikan advokasi ya kepada sekolah ya, satuan pendidikan, kepada Pemda, pemerintah daerah, kepada juga dinas pendidikan ya, ataupun ya bila mana diperlukan ya sampai ke Bapeda gitu ya. Itu tugas-tugas advokasi yang harus ya kita laksanakan ya dalam rangka untuk bisa menyamakan ya persepsi dari tujuan ya dari visi misi dan rencana Kementerian Pendidikan itu agar sampai di setiap satuan pendidikan, sampai juga kepada pemerintah daerah ya, kepada Pak Bupati ya, kepada Bapeda, kepada dinas pendidikan, bahkan ada juga yang harus sampai kepada dinas kesehatan. Ya. Ini menyangkut dengan apa? Program-program dan kegiatan-kegiatan ya, yang dilakukan oleh BPMP ini. Jadi antara lain ya kita sebutkan ya kebijakan sekarang ini ya kan banyak hal yang baru Pak ya. Mungkin ini kan terkait juga nanti dengan fasilitator dan juga PGRI ya. Ini kan senantiasa adalah ya, yang harus menyesuaikan dengan perubahan kebijakan. Kan ada menyesuaikan. Salah satu mitranya PGRI dan penggerak. Ya, karena pelakunya juga. Pelakunya adalah guru-guru semua ini di sekolah. Iya Pak Jonis. Kita akan lanjutkan ke sesi berikutnya, terutama terkait program ini menarik ini, Pak Joni ya, soal program kerja dari BPMP. Oke. Pak Yuni, ini menarik juga seperti apa yang disampaikan Pak Joni tadi, ya, Pak Johan, ya, Pak Yuni. Ini soal ketersediaan guru kita ini terkait, ya, termasuk di Provinsi Lampung atau di Bandar Lampung. Ini gimana, Pak Yuni? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para pemirsa Tegar TV yang saya hormati. Jadi yang pertama, karena tadi dari BPRP sudah membuka apa sebenarnya lembaganya ataupun balainya, PGRI ini sebenarnya adalah suatu wadah dari guru-guru yang sudah lahir dari tahun 1945 dulu, di mana kita ketahui bersama bahwa negara kita ini dulu dengan Belanda itu 3,5 abad itu kita stagnan dijajah terus karena kita dibodohkan, nggak boleh ikut pendidikan, hanya anak-anak dari para ningrat saja yang boleh ikut. Nah, akhirnya para guru juga berperan untuk apa namanya memajukan pendidikan, bagaimana cara supaya anak bangsa ini bisa ikut dalam pendidikan, tidak melihat klasternya, tidak melihat anak siapa, tapi pemerataan itu. Alhamdulillah Allah mengizinkan, akhirnya kita merdeka dan guru-guru tetap bersatu, membentuk satu wadah yang namanya PGRI. Maka dikatakan PGRI itu adalah lembaga perjuangan juga. Dan kemudian PGRI juga memang dari awal itu sudah
komitmen bahwa mereka tidak partisan, dalam arti kata kita tidak ke ranah politik dan sebagainya. Betul. Jadi siapapun yang menjadi pemimpin PGRI itu adalah netral, nggak mau kita diarah-arahkan gitu. Kemudian yang selanjutnya dalam PGRI ini memang yang saat ini karena banyak organisasi-organisasi guru, ya. Nah PGRI adalah yang tertua dan PGRI juga hanya merekrut para guru, tidak semua guru menjadi anggota PGRI karena kita tidak memaksakan yang mau ikut menjadi anggota PGRI, berarti dia mempunyai hak dan kewajiban yang di PGRI. Tapi kalaupun dia guru tapi nggak mau jadi anggota guru, ya kami tidak memberikan fasilitas dan sebagainya. Contoh fasilitasnya kita memiliki misalnya badan konsultasi hukum di organisasi PGRI itu ya. Contoh misalnya ada guru yang mungkin kadang-kadang dengan wali murid berseteru, guru dengan guru yang berseteru. Betul. Ini tidak semua yang permasalahan guru tadi terus PGRI ikut campur tangan. Kalau dia anggota dan minta kepada PGRI baru kita layani, itu kan sifatnya hanya konsultasi. Artinya ini mau masukkan ke ranah hukum atau bisa secara rembuk pekon. Nah kalau misalnya antar orang tua dengan guru saja yang berseteru, ya kita damaikan, alhamdulillah. Tapi kalau sampai dia ke ranah hukum, dalam hal ini guru juga hanya memberikan solusi yang sifatnya konsultasi saja. Nah terkait dengan pengadaan guru, kalau pengadaan guru di Kota Bandar Lampung kalau dilihat daripada jumlah guru dengan jumlah siswa dan jumlah sekolah saat ini, karena sekarang ini sudah masuk masa-masa pensiun, kayak saya dengan Pak Irwan ini angkatan tahun 86, sekarang sudah masuk purna bakti semua. Bahkan sekarang ini satu sekolah, contoh misalnya ada satu sekolah tahun ini pensiun 10, nanti dia hanya nerima guru dari P3K atau hanya 2 atau 1. Nah akhirnya mengambil dari guru honor, anak-anak muda kita yang memang baru lulus dari pendidikan guru terus masuk situ. Tapi alhamdulillah walaupun guru honor sekarang ada program BPG Pak ya, yang guru itu harus mempunyai sertifikasi yang baik. Arti kata kayak misalnya dokter, tidak semua dokter harus bisa buka praktek sembarangan aja kan. Guru juga begitu, bukan berarti lulus jadi S1 dari guru terus boleh ngajar, dia harus masuk dulu untuk PPG-nya supaya kualitasnya. Menarik nih Pak Yuni. Tapi memang kekurangan guru ya di Provinsi Lampung terutama ya. Ya Pak Yuni ya. Nanti kita akan lanjutkan ya Pak Yuni dan Pak Johan termasuk dengan Pak Irwan Kolu. Ini diskusi dialog spesial kita akan lanjutkan pada sesi berikutnya karena kita nggak terasa juga ini. Ini udah mau habis sesi pertama ini. Ya pemirsa Tegar TV dimanapun Anda berada, dialog spesial kita akan lanjutkan pada sesi berikutnya. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Tegar TV.